saudara, gue nggak perlu cemburu dong. Saingan terberat langsung tersingkir. Victor terkekeh. Arsen berdeci. Ternyata benar dugaannya. Bukan hanya Vincent yang tertarik dengan Savannah, tapi Victor juga. Sangat menyebalkan. Seandainya dia dan Savannah tidak sedara, Arsen sudah pasti memenangkan persaingan ini. Ayo gue bantu turun, ucap Victor setelah menurunkan kursi roda dari bagasi. Dengan hati-hati Vincent dan Victor membantu Arsen turun dari mobil dan mendudukkan di kursi roda. Udah biarin aja dia tinggal di sini. Kita tinggal, ajak Vincent. Dengan iseng Vincent dan Victor berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan Arsen di kursi rodanya sendiri. Tangan Arsen yang patah tentu tidak bisa mendorong kursi roda. Woi, tega banget ninggalin gue. Gue sumpahin ya, kalian jomblo seumur hidup. Dua doa jelek balik ke diri sendiri, jawab Victor diikuti kekehan Vincent. Abang, tak tega melihat Arsen yang terus merengek sambil mengumpat-umpat. Victor pun menghampiri Arsen dan mendorong kursi rodanya, sementara Vincent menunggu di dekat pintu masuk sambil mendorong troli berisi obat-obatan dan alat medis. Umur Victor dan Vincent sudah lebih dari 30 tahun. Sangat menyenangkan mengganggu Arsen yang baru berusia 24 tahun. Reaksi kemarahan dan kejengkelan Arsen tidak pernah gagal, membuat mereka tertawa gemas. Mana nih Mbak Savannah? Tanya Arsen begitu sampai di dalam rumah. Di kamar sebelah sini, ucap Victor memandu jalan menuju ke kamar Savannah yang ada di lantai 1 yang letaknya agak di sisi kanan. Begitu sampai di depan kamar Savannah, Victor pun mengetuk pintu. Tok-tok. Savannah? Iya, ini aku Victor. Ada Dr. Vincent yang mau kontrol kamu. Oh iya, silakan masuk, nggak dikunci. Victor membuka pintu dan disambut oleh senyuman Savannah yang sedang duduk di tepi kasur. Vincent juga ikut masuk ke dalam kamar. Bang Victor, Dr. Vincent, sapa Savannah. Aku nggak dipanggil nih. Victor mendorong kursi roda Arsen masuk ke dalam kamar. Arsen? Mata Savannah berbinar begitu melihat Arsen muncul dari pintu. Savannah refleks berdiri dan ingin menghampirinya, tapi Arsen langsung menahannya. Di situ aja Mbak, aku yang kesana. Kamu kan lagi sakit. Savannah kembali duduk di tepi kasur. Victor pun mendorong kursi roda Arsen mendekati Savannah, diikuti Vincent di belakang Arsen. Kamu kenapa kok luka-luka gini? Tanya Savannah khawatir. Ini Mbak, kemarin lagi asik goyang poco-poco di rumah. Saking asiknya goyang, nggak nyadar ada tangga. Kepleset terus jatuh. Hati anget Mbak, usap-usap dong Mbak, biar cepat sembuh. Manja Arsen sambil menunjukkan tangannya yang diperban. Ya ampun, kok bisa sih? Harusnya kamu lebih hati-hati lagi. Savannah pun mengusap lembut perban Arsen, sementara Arsen terdiam dengan mata menyusuri setiap jengkal tubuh Savannah. Hati Arsen menjelos melihat luka-luka yang ada di kulit putih Savannah. Entah seberapa kejam Abian memukul sampai luka-lukanya separah ini. Namun seandainya Savannah tahu bahwa ayah kandungnya yang telah memberinya luka separah ini, hatinya pasti sakit sekali. Bahkan rasa sakitnya lebih besar daripada luka fisik. Sekarang yang jadi pertanyaan Arsen, apa Tante Ayumah sudah memberitahu Savannah soal Abian? Arsen sudah sembuh kok. Sekarang giliran pengobatan kamu. Dr. Vincent, silahkan periksa. Victor mempersilahkan Vincent untuk memeriksa Savannah. Sambil Vincent mengecek suhu badan, tekanan jantung, tekanan darah, lalu lanjut mengganti kapas di luka-luka Savannah. Mereka saling bercanda. Seperti biasa, kehadiran Arsen selalu bisa membuat Savannah tertawa, sampai-sampai Vincent dan Victor merasa cemburu, padahal jelas-jelas Arsen tidak akan bisa memiliki Savannah. Sakit? Tanya Vincent saat mengganti perban di kepala Savannah. Enggak dok, kamu hebat, nggak kesakitan. Luka dan penderitaan apa sih yang belum Mbak Savannah alami? Dia udah kenyang rasa sakit bang. Luka segitu nggak ada apa-apanya, iya kan Mbak? Arsen mengedipkan mata. Savannah tertawa. Tapi tetap sakit kok, pelan-pelan ya dok. Iya, ucap Vincent sambil lanjut mengganti perban. Oh iya Sen, Azam sama Azura gimana kabarnya? Seharusnya 2 hari yang lalu
aku pulang ke rumah tapi gagal karena masalah ini. Mereka pasti kecewa. Kamu kan omnya, pasti tahu sedikit banyak kabar mereka. Udahlah mbak, nggak usah terlalu mikirin Azam sama Azura. Ada emak sama bapaknya yang masih hidup yang bisa mengurus mereka. Iya aku tahu, tapi aku tetap khawatir. Tiba-tiba aja perasaanku nggak enak. Aku kepikiran Azam terus. Nanti kalau kamu pulang, tolong mampir ke rumah Mas Dario ya. Lihat Azam dan Azura gimana kondisinya. Arsan menghela nafas panjang. Iya mbak, Savana memang tidak ingin berurusan lagi dengan Dario, tapi Savana khawatir dengan kondisi Azam dan Azura. Apalagi Zia baru saja kecelakaan dan Dario pasti sibuk merawat Zia. Memikirkan nama Dario mendadak hati Savana berubah sunduk. Apa kabarnya sekarang? Savana menebak, pasti sekarang Dario sedang berduaan sama Zia. Mereka pasti sedang menikmati waktu berdua sambil tertawa ringan bahagia. Zia terbaring lemah di rumah sakit dan Dario setia menunggunya. Romantis sekali. Keromantisan yang membuat hati Savana sakit sekali. Padahal hanya membayangkan jika melihat langsung suaminya bermesraan dengan sang mantan. Sudah pasti Savana cemburu berat. Mungkin memang takdir Dario kembali dengan mantan istrinya. Jam 10 pagi setelah menemani Azam dan Azura, Dario langsung ke kantor. Sudah berhari-hari Dario tidak datang ke kantor dan menyerahkan segala urusan kantor pada tim yang terdiri dari 4 orang yang diketuai oleh Liam. Dario memberi nama timnya dengan nama The Alpha. Semua laki-laki. Liam, Altair, Gemma, Sirius, mereka orang-orang pilihan yang kecerdasan otaknya multi talent. Sejauh ini mereka amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Tapi Dario tidak ingin kecolongan karena terlalu percaya pada orang lain. Orang yang dia kenal dari kecil saja bisa berkhianat, apalagi mereka yang setiap hari bersentuhan dengan uang dan aset yang bernilai miliaran. Tidak menutup kemungkinan mereka akan tergoda untuk korupsi atau berkhianat. Pak Dario, saya izin presentasi, ucap Liam yang sudah berdiri di samping monitor. Iya, silakan. Sambil mendengarkan data-data yang dipaparkan oleh Liam, Dario mengulung kemeja hitamnya dan mulai membaca setumpuk berkas yang diberikan pada Liam dan anggota timnya. Selain Liam, ketiga anggota lainnya juga ikut rapat bersamanya. Jam 4 sore, Dario mengakhiri rapat setelah istirahat sekali makan siang. Terima kasih kerjasama kalian. Saya sangat puas dengan hasil kerja kalian. Tidak salah saya memilih kalian di antara ribuan pegawai saya. Kalian hanya 4 orang tapi bisa mengendalikan perusahaan pusat dan cabang-cabang perusahaan yang lain. Liam, Altair, Gemma, dan Sirius tersenyum senang mendengar pujian bos mereka. Silahkan kalian lanjutkan tugas kalian dan tulis laporan minggu depan. Soal bonus, kalian tidak perlu khawatir. Dario berdiri dan mengulurkan tangan lebih dulu. Sontak saja mereka terkejut dan buru-buru menjabat tangan Dario. Tumben sekali Dario ingin berjabat tangan duluan. Ini suatu kehormatan untuk mereka. Biasanya Dario cuek saja dengan pegawainya, bahkan rekan kerja sesama pengusaha. Kami akan bekerja sebaik mungkin Pak Dario, ucap Altair diikuti anggukan yang lain. Saya berikan kepercayaan pada kalian. Saya harap kalian tidak berkhianat. Sekali berkhianat, tidak ada tempat di perusahaan ini atau perusahaan lain untuk kalian. Iya Pak, ucap mereka bertempat bersamaan. Mereka berempat pun pamit keluar. Liam, kesini sebentar, saya ingin bicara sesuatu dengan kamu. Liam pun menutup pintu kembali dan duduk di kursi samping Dario. Untuk kesopanan Liam meletakkan laptop di meja, lalu menegakkan badan menatap serius bosnya. Ada apa Pak? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin menawarkan kamu sesuatu. Menawarkan apa? Saya melihat potensi besar dalam diri kamu. Kamu bisa memimpin tim. Saya melihat potensi besar dalam diri kamu. Kamu bisa memimpin tim kamu dengan kamu. Kalau kamu ingin kuliah S3 lagi, saya tidak akan melarang.
Saya justru akan membiayai kuliah kamu dan saya akan tetap memberi kamu gaji bulanan. Seketika mata Liam membulat. S3 Pak? Iya, dulu kamu pernah bilang kepada saya kamu ingin melanjutkan S3 di Oxford kan? Liam meringis. Iya sih Pak, tapi untuk sekarang saya ingin fokus bekerja di perusahaan ini saja Pak. Saya ingin membantu Pak Dario mengurus perusahaan. Apalagi sekarang Pak Dario sedang sibuk mencari Bu Savana. Pak Dario sudah banyak berjasa dalam hidup saya. Saya tidak ingin menjadi kacang yang lupa kulitnya. Liam bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Meskipun Liam mencintai Zia, tidak pernah ada sedikit pun Liam berkhianat pada Dario. Liam masuk kuliah dengan beasiswa dari Gamelan Group. Begitu lulus, Liam langsung jadi pegawai cabang perusahaan Gamelan Group. 1 tahun bekerja, Liam cuti karena lolos seleksi beasiswa dari Gamelan Group juga. Lanjut S2. Setelah lulus, kerja di perusahaan Gamelan Group lagi, menjadi pegawai di perusahaan pusat, lalu ikut mendaftar jadi sekretaris Dario, menggantikan Savana. Lolos seleksi dan selama 2 tahun Liam sudah menjadi sekretaris Dario. Jika bukan bantuan beasiswa dari Dario, Liam tidak akan menjadi seperti ini. Dia akan tetap jadi anak kampung yang miskin dan jadi hinaan para tetangga. Sekarang Liam sudah bisa mengangkat derajat orang tuanya. Liam bisa membelikan rumah dan menyekolahkan adik-adiknya. Bahkan Dario juga membelikan rumah di perumahan elit dan mobil mewah karena Liam masuk dalam tim Alpha. Liam tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Dario. Jadi yang bisa Liam lakukan sekarang adalah menjalankan perusahaan sebaik mungkin sesuai dengan arahan dari Dario agar perusahaan tetap jaya. Meskipun saat ini Dario sedang sibuk dengan urusan pribadi. Maksud saya, kamu bisa lanjut kuliah setelah urusan saya dan Savana selesai dan saya bisa fokus bekerja lagi. Setelah lulus S3 nanti ada jabatan penting yang menunggu kamu di perusahaan ini, Liam. Aduh Pak, saya malah takut ditawari gini. Saya mau yang biasa-biasa saja. Takut salah, malah khilaf dan melakukan yang tidak seharusnya saya lakukan. Contohnya goda Dario. Ya misal korupsi atau apalah Pak. Namanya juga manusia, pasti ada khilafnya. Dario terkekeh sambil memainkan ballpoint dengan tangannya. Ya sudah, kalau itu pilihan kamu, kamu bisa lanjut kerja. Saya mau istirahat sebentar di sini sebelum mencari istri saya. Iya Pak, Bapak mau saya bawakan sesuatu? Enggak usah. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya Pak. Setelah mendapat anggukan kepala dari Dario, Liam pun keluar dari ruangan. Tidak langsung pergi. Liam terdiam di depan pintu. Tangannya terkepal kuat dan dahinya mulai basah oleh keringat. Dilema. Liam benar-benar dilema sekarang soal hubungannya dengan Zia. Liam memang tidak ada maksud berkhianat, tapi menjalin hubungan dengan mantan istri Dario yang sudah terbukti jahat juga tidak bisa dibenarkan. Liam ingin memberitahu Dario hubungan gelapnya dengan Zia, tapi Liam takut Dario marah. Apalagi selama ini Liam sudah tahu kebohongan Zia soal penyakitnya. Tidak menutup kemungkinan Dario akan memecatnya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Liam mondar-mandir di depan pintu ruang rapat dengan gelisah. Terhitung sudah 5 menit Liam terus mondar-mandir hingga dengan satu tarikan nafas dalam-dalam Liam memutuskan untuk jujur saja pada Dario. Mungkin dengan kejujurannya Dario akan memberinya keringanan hukuman. Setelah menguatkan hati, Liam pun ingin membuka pintu, namun tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Pak Dario, saya mau bicara sesuatu Pak. Nanti saja. Max sudah menemukan istri saya. Saya sudah tidak sabar bertemu Savana. Dario tersenyum penuh haru, menepuk bahu Liam dan berlari sekejang mungkin meninggalkan kantor. Sementara Liam terdiam dengan wajah lesu karena gagal berkata jujur. Tapi Liam ikut senang. Dario sudah mendapat kabar keberadaan Savana. Semoga Anda bisa meluluhkan hati Bu Savana, Pak Dario. Lirih Liam tulus.